Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Maya Mustika dengan NPM 22170111063. Saya berasal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Kimia. Berikut adalah kegiatan PKKMB tingkat Universitas hari pertama. Materi pertama terkait dengan peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang disampaikan oleh Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus, SIK, MSI, MM. Pasal-pasal mengenai perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana. Perbuatan yang dilarang termuat pada pasal 27-37, sedangkan ketentuan pidana pada pasal 45-52. Contoh pelanggaran hukum di dunia maya, yaitu pelanggaran isi situs web, penipuan online, pencemaran nama baik, penipuan kartu kredit, illegal akses, dan judi online. Tips agar terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pengguna internet harus lebih menyaring konten sebelum di-sharing lagi ke publik melalui medsos. Lakukan pengecekan lebih teliti sebelum melakukan transaksi melalui medsos. Tulisan yang dibuat pengguna internet harus didukung dengan fakta dan data. Dalam menulis, jangan sekedar mengkritisi, tapi juga memberikan solusi. Jangan ragu untuk meminta maaf apabila kita salah tulis sehingga menimbulkan opini publik yang merugikan seseorang. Langsung melaporkan pihak yang berwajib. Materi kedua yaitu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti-bullying yang disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati ST MSI. Tujuannya menjadikan mahasiswa itu menjadi agen pembangunan dan bisa menjadi solusi bagi permasalahan bangsa. Materi ketiga yaitu penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, MA. Berikut adalah kiat-kiat menjaga toleransi umat beragama, saling berkunjung di pemukiman masyarakat, saling berkunjung bagi para pemuka agama, bertukar hal positif, mengunjungi tempat-tempat nasional dan tempat ibadah. PKKMB Universitas hari kedua. Materi pertama, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Berikut ini adalah hak yang dimiliki mahasiswa. Materi kedua yaitu kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat. Program Kampus Sehat merupakan gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi dan gerakan ini menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Apa aja sih yang udah diterapkan oleh Unila dalam upaya kampus sehat? Yaitu ada zero tolerance areas, parkir terpadu, pengelolaan sampah TPST, pengelolaan sumber air, dan arboretum. Materi ketiga yaitu etika dan norma kehidupan kampus. Mahasiswa saat berkuliah itu tujuannya bukan hanya untuk mengejar IPK yang tinggi, tapi juga mengembangkan kemampuan berorganisasi, mampu memimpin yang baik, mampu mengatur teman-teman dengan baik, bisa mengeluarkan pendapat di depan banyak orang. 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal. 5 cara menjadi mahasiswa ideal sebagai berikut. Materi 4, perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Dalam era seperti ini menjadi tantangan bagi kita untuk harus punya inovasi yang tinggi. PKKMB Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Materi pertama, sistem pendidikan di perguruan tinggi, kaitannya kebijakan kampus Merdeka Belajar. Prioritas utama di perguruan tinggi dalam 5 tahun ke depan adalah penciptaan SDM unggul pemimpin masa depan. Proses utamanya adalah pembinaan, pembelajaran, pencetakan karakter mahasiswa perguruan tinggi. Aktivitas pembelajaran merujuk pada pertukaran mahasiswa, magang, studi proyek independen, penelitian, asistensi mengajar pada satuan pendidikan, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Materi kedua terkait sistem perkuliahan dan administrasi akademik. Pendidikan tinggi itu ada 3, yaitu pendidikan akademik yang meliputi pendidikan sarjana dan pascasarjana, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi yang meliputi program diploma, sarjana terapan, dan doktor terapan. Dan membahas satuan kredit semester yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu, mempermudah penyesuaian kurikulum dengan perkembangan sains dan teknologi, serta evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
Materi ketiga yaitu Tata Kelola Sarana, Prasarana, dan Keuangan FMIPA Universitas Lampung. Tugas pokok dan fungsi Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FMIPA membantu Dekan FMIPA dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan. Berikut adalah sarana dan prasarana FMIPA Unila. Terdapat gedung 5 jurusan lengkap dengan lab pendukung, gedung Pascasarjana 4 lantai, gedung dekanat 4 lantai, dan lainnya. Materi keempat, kegiatan kemahasiswaan alumni dan sistem administrasi kemahasiswaan. Berikut ialah kegiatan-kegiatan tersebut. PKKMB jurusan Kimia. Jurusan Kimia merupakan bagian dari FMIPA Unila yang berdiri pada tahun 1994. Berikut adalah prestasi yang diraih oleh jurusan Kimia. Jurusan Kimia memiliki 32 dosen yang terbagi dalam 5 peer group. Bidang tersebut meliputi kimia analitik, kimia organik, kimia anorganik, kimia fisik, dan biokimia. Sistem perkuliahan dan kurikulum meliputi bagian yang tertera di bawah ini. Dosen pembimbing akademik adalah dosen yang membimbing mahasiswa dengan studi secepat dan seefisien mungkin sesuai dengan kondisi mahasiswa. Dosen bimbingan konseling adalah dosen yang memberikan bimbingan dan konseling permasalahan di luar kewenangan dosen pembimbing akademik. Himaki adalah lembaga kemahasiswaan di tingkat jurusan kimia yang bergerak di bidang keilmuan dan pengembangan sumber daya mahasiswa yang berdiri pada 8 Mei 1995. Berikut adalah struktur Himaki yang terdiri dari presidium, bidang, dan biro. Baik, sudah selesai videonya dan saya ingin mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.